Seusai Perang Dunia Kedua, keadaan politik dunia ditandai oleh munculnya dua negara superpower yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pertentangan ini membawa dunia pada situasi perang dingin yang muncul dari upaya kedua negara untuk saling memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet selanjutnya membentuk aliansi dengan negara-negara lain yang disebut sebagai Blok Barat dan Blok Timur. Aliansi dan pertarungan antara kedua blok tersebut berdampak negatif bagi beberapa negara di dunia seperti Jerman, Vietnam, dan Korea yang terbagi menjadi dua wilayah. Dalam Perang Dingin, negara dunia ketiga juga menjadi wilayah persaingan yang amat menggiurkan buat keduanya. Sebut saja misalnya negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, serta negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi seperti Kuwait dan Qatar. Akibat kondisi tersebut, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin negara Asia Afrika untuk dapat keluar dari tekanan dua negara superpower tersebut. Berdasarkan catatan Nancy Rahman dalam modul sejarah tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun kekuatan dua blok itu mendominasi percaturan politik dunia, masih banyak negara-negara lain yang sebenarnya bersikap netral. Negara-negara itulah yang kemudian bergabung dalam gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement. Dalam Guide Arsip Tematis Gerakan Non-Blok 1961-1992, Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2017 menjelaskan, pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 kepala negara Asia dan Afrika bertemu dalam Konferensi Asia Afrika untuk membahas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan Barat. Hasil terpenting yang dimuat dalam komunike akhir Konferensi Asia Afrika yaitu Dasasila Bandung, suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Memasuki periode 1960-an, ketegangan dunia semakin meningkat dengan ditandai memuncaknya Perang Dingin berupa krisis di Berlin, perjuangan kemerdekaan menentang penjajahan di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan perlombaan persenjataan nuklir. Menghadapi situasi itu, Presiden Indonesia Soekarno bersama Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah berkeinginan untuk memperluas gerakan non-blok yang telah dimulai di Bandung melalui Konferensi Asia Afrika. Para pemimpin tersebut kemudian memprakarsai suatu pertemuan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 1960 yang dikenal sebagai Prakarsa 5 Kepala Negara atau The Initiative of Five. Pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-15 berhasil mengeluarkan suatu komunike bersama yang memuat aksi politik, di antaranya menghimbau negara adidaya untuk menghentikan produksi senjata atom dan nuklir, mengatur dan mempercepat proses kemerdekaan bangsa yang masih terjajah melalui PBB, menghimbau negara maju untuk membantu negara berkembang, serta menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok sekitar tahun 1961 menjelang diadakannya sidang Majelis Umum PBB ke-16. Pemirsa, perwujudan dari Prakarsa 5 Kepala Negara selanjutnya diselenggarakan pertemuan di Kairo pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juni 1961 yang dihadiri oleh 20 negara. Pertemuan di Kairo berhasil menentukan kriteria tentang negara-negara non-blok. Dengan kriteria Kairo, selanjutnya dikirim undangan kepada 11 negara lain di samping 20 negara peserta pertemuan di Kairo untuk menghadiri KTT Gerakan Non-Blok yang akan diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia pada September 1961. Dalam komunike resmi pertemuan di Kairo juga dinyatakan tujuan Gerakan Non-Blok, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama internasional yang efektif, kemerdekaan manusia, dan pengembangan menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, KTT Gerakan Non-Blok pertama dapat diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara, yaitu Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. 3 negara hadir sebagai peninjau, yaitu Bolivia, Brasil, dan Ekuador. KTT Gerakan Non-Blok pertama telah menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Pernyataan tentang Bahaya Perang dan Tuntutan untuk Perdamaian,
Deklarasi mengenai prinsip-prinsip non-blok bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia. Dan yang terakhir, surat bersama kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Khrushchev untuk mencegah peperangan melalui perundingan dan mencapai perdamaian dunia. Poin-poin penting dalam dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembentukan peran dan fungsi gerakan non-blok serta bahan diskusi KTT gerakan non-blok selanjutnya. Dari sebuah artikel yang dimuat pada laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 9 Desember 2022 menjelaskan, pada awalnya, gerakan non-blok lebih banyak beraktivitas dalam isu politik, seperti dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian negara-negara non-blok. Untuk itu, gerakan non-blok dan kelompok 77 serta China melakukan serangkaian koordinasi dan penyusunan posisi bersama dalam masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan tata ekonomi dunia baru, New International Economic Order. Pasca runtuhnya komunisme di awal tahun 90-an, muncul perdebatan mengenai relevansi gerakan non-blok. Ada yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi gerakan non-blok menjadi tidak bermakna. Namun demikian, mayoritas negara mengusulkan agar gerakan non-blok menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru pasca Perang Dingin, seperti peluncuran senjata, pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, serta pembentukan tata dunia yang lebih adil bagi negara berkembang. Munculnya tantangan-tantangan global sejak awal abad ke-21 juga memaksa gerakan non-blok untuk mengembangkan kebijakannya agar keberadaannya tetap relevan. Isu-isu baru juga menjadi perhatian gerakan non-blok seperti terorisme, konflik intranegara, separatisme, berlanjutnya pengembangan senjata baru, teknologi informasi dan komunikasi, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pemirsa, gerakan non-blok menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia, karena sejak awal Indonesia memiliki peran sentral dalam pendiriannya. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berkontribusi besar dalam meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin hingga upaya memelihara perdamaian internasional. Konferensi Asia Afrika merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pembentukan gerakan non-blok. Selain itu, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1992. Saat itu, Presiden Soeharto ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok. Dan secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri gerakan non-blok. Dalam perkembangannya, gerakan non-blok menjadi salah satu forum Indonesia untuk terus menyuarakan semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menilai gerakan non-blok bukan sekedar berperan memberi kontribusi terhadap kedamaian dunia, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan gerakan non-blok merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.